Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, hingga di saat yang mulia ini lisan kita basah untuk zikir kepada Allah, lisan kita basah untuk sholawat kepada junjungan kekasih Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita berharap agar pertemuan kita, perkumpulan kita adalah sebagai bekal pertemuan kita kelak dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai amal yang nantinya membawa keridhaan Allah dalam kehidupan kita di dunia maupun di dalam kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan dalam majelis yang mulia ini masihlah kita membahas tentang keutamaan, kebesaran majelis zikir, kebesaran kita berzikir kepada Allah, ibadah zikrullah, di mana beliau mengatakan bahwa sesungguhnya zikrullah itu adalah perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang sangat agung, khususnya apabila dilakukan dalam keadaan berjamaah. Karena berjamaah lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada kita sendiri-sendiri dalam beribadah. Maka itu ajma'al ulama salafan wa khalafan, ulama dulu, ulama sekarang, mereka enggak pernah beda pendapat tentang keutamaan seseorang dengan yang lain berkumpul untuk berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikrullah secara bersamaan sunnah, sesuatu yang dicintai oleh syariat, sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, khususnya apabila dijalankan di tempat yang pula dicintai oleh Allah, yaitu masjid-masjid, sebagaimana baginda Muhammad dalam suatu hadis mengatakan afdhalul biqa masajiduha, paling mulia adalah masjid-masjidnya. Kemudian ini hal nggak bisa diingkarin, ini hal nggak usah pakai didebatin, ini hal nggak usah pakai banyak dipikirin. Yang jelas orang kumpul zikir kepada Allah adalah perbuatan yang baik. Siapapun yang mau bicara, siapapun yang ingin mengingkari, pastilah mereka orang-orang yang nggak kenal apa yang disepakati para ulama. Mereka orang-orang yang nggak kenal tentang kitab dan sunnah dengan sebenar-benarnya. Maka itu perbanyaklah kita berzikir, khususnya berjamaah, kecuali kita tinggalin zikir berjamaah apabila zikir jamaah tersebut bisa mengganggu orang-orang yang melakukan suatu amal ibadah. Seperti ketika kita melihat sekawanan orang yang lagi sholat di masjid, maka sepantasnya untuk kita tidak mengeraskan zikir tersebut, karena mereka lagi melakukan sholat ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah. Atau di sebelah orang tidur, atau sebelah orang yang membaca Al-Quran, kita tahu hal tersebut, kita fahami tentang apa yang telah diaturkan oleh fikih atau syariat, bahwa sesungguhnya yang namanya zikir dikerasin, tapi kalau apabila mengganggu orang yang beribadah yang lain, afdolnya dipelanin. Tapi juga bukan cuma sekedar zikir jamaah, sholat kita pun apabila kita bersolat, ulama mengatakan kalau kita sholat sunnah kita kalau yang namanya maghrib dan isya mengeraskan, tapi kalau ada orang tidur maka sunnahnya pula untuk kita apa? Untuk kita pelanin. Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran itu sunnah kita baca dengan suara yang indah dan lantang, tapi kalau di depan orang tidur, afdolnya juga dipelanin supaya nggak mengganggu saudara kita yang lagi tidur. Maka itu yang namanya zikir jahri, zikir dengan kelas dan suara lantang,
adalah sunnah daripada sunnahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa sesungguhnya orang manusia yang zikir sendiri dengan zikir jamaah, beliau memberikan suatu permisalan seperti orang yang adzan bareng-bareng dengan orang yang adzan sendiri. Dahulu setiap masjid itu muadzinnya nggak satu, seperti di Madinah itu banyak muadzinnya, karena zaman dulu nggak pakai mic. Jadi satu tempat masjid itu kadang-kadang mempunyai 7 bahkan sampai 12 muadzin. Mereka berbarengan adzan supaya apa? Supaya ajakan sholat itu didengar oleh segenap mereka orang-orang yang tinggal di sekitar masjid tersebut. Maka sunnah bareng-bareng adzan. Nah, mana yang afdol? Kalau orang cuman adzan seorang, itu yang dengar cuman mungkin orang daerah tertentu. Tapi kalau 12 orang adzan bareng-bareng, semua daerah kedengaran. Begitu juga yang namanya zikir. Kalau kita zikir cuman seorang, ya cuman kita yang dengar. Tapi kalau kita perkeraskan suara dan kita berjamaah, insya Allah zikir itu akan didengar orang dan itu manfaat. Juga kita yang apabila berzikir, kitanya sendiri dapat fadilah zikir, dan kitanya juga mendapat fadilah mendengarkan orang yang berzikir. Mendengarkan orang yang berzikir adalah salah satu ibadah pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kadzalik zikrul jamaah ala qalbin wahid aktsar ta'thiran. Begitu pula zikir berjamaah bagi seorang yang duduk bersama mereka sambil berzikir itu mempunyai pengaruh yang lebih besar untuk mengangkat hijab ataupun penutup yang ada dalam hati seseorang. Kalau memang kita ngomong pahala, nggak ada beda. Setiap orang mendapat pahala sendiri-sendiri daripada zikir apa yang dia lakukan. Hanya kalau orang zikir jamaah pahalanya 2. 1, dia zikir dapat pahala, mendengarkan orang zikir juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya zikir jamaah itu lebih afdol untuk mengangkat hijab yang tebal, mengangkat hijab yang keras yang menutupi setiap hati di antara kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan hati itu seperti batu, dan batu itu nggak pecah kecuali dengan kekuatan. Coba kita lihat ada batu yang besar, kalau kita hanya sendiri mengkikis batu tersebut, lama batu tersebut akan pecah. Tapi kalau kita bareng-bareng walaupun sedikit-sedikit, hati tersebut insya Allah, yang namanya batu tersebut insya Allah akan dengan cepat pecah daripada apa yang menutupi dari seseorang. Maka begitu pula yang namanya zikir, kalau kita mujtami'in, kita kumpul, insya Allah dengan kekuatan kita jamaah berzikir kepada Allah, hati kita yang sudah menjadi batu tersebut ditutupi hijab yang kuat itu akan hancur dan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, wa min huna ishtarat fi dzikir, dari itulah mereka mensyaratkan para ulama untuk ketika kita berzikir yakun bi quwwah tamah. Zikir itu pakai semangat, zikir itu bi quwwah. Jangan zikir itu dengan keadaan loyo, dalam keadaan setengah tidur, dalam keadaan kadang-kadang fal iyadzubillah sambil ngomong-ngomong lagi, sambil senyum-senyum lagi, sambil softo lagi, sambil guyon. Ini bukan zikir mendapat pahala, malah fal iyadzubillah ini istihza wa tahawun bi amri zikir. Ini orang yang malah justru dengan zikirnya nggak dapat pahala, malah ngeledek. Gimana coba kalau seseorang lagi ngomong sama orang terus dia ketawa-ketawa sendiri. Kita nyebut nama Allah, kita minta untuk dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, tapi kita mintanya sambil ketawa-ketawa, kita mintanya sambil ngeledek, kita mintanya sambil tidur, kita mintanya sambil dengan perkataan yang pelan, yang seakan-akan gak nafsu dalam berzikir tersebut. Mana mungkin hijab dalam hati kita akan pecah, akan terkikis apabila kita melakukan zikir tersebut dengan keadaan tanpa semangat. Makanya itu dikatakan ulama mensyaratkan ketika kita berzikir bi quwwah tamah, dengan kekuatan yang penuh,
wastadallu biqaulihi ta'ala, dan itu berpegangan dengan firman-Nya Allah, tsumma qasat qulubukum, kemudian hati mereka keras, min ba'di dzalik, karena setelah melakukan perbuatan maksiat tersebut, fahiya kal hijarah, hingga seakan-akan batu itu, yang namanya hati tersebut udah kayak batu. Kalau hati udah kayak batu, fal iyadu billah, qasawatul qalb, adalah tanda syaqawah. Hati yang keras itu pertanda seseorang itu celaka dalam kehidupannya di dunia, yang akhirnya mendapat su'ul khatimah, dan celaka pula dalam kehidupannya di akhirat. Au asyadda qaswah, atau bahkan lebih parah lagi apabila semakin dibiarkan nggak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan batu itu nggak akan hilang kecuali dengan kuwah, dengan kekuatan, dengan semangat ketika kita berzikir. Begitu pula yang namanya zikir nggak akan dapat mempengaruhi ketika kita melakukan zikir fi jam'in syatat qalbi sahib illa bil quwwah, kecuali dengan semangat yang kuat. Apa kalimat zikir yang paling afdol? Kata Imam Sya'rani, untuk kita para muridin, untuk kita di awal-awal langkah mendekatkan diri kepada Allah, kita kenal banyak sholawat, kita kenal pula banyak zikir dan yang lain-lainnya. Paling afdol ketika kita para muridin, para thulabil ilmi, di saat-saat kosong kita adalah kita memperbanyak perkataan la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Itulah yang kita perbanyak, itulah yang selalu ada di lisan kita dan pikiran kita. Insyaallah zikir yang mulia tersebut yang dikatakan qaulun sabit, yang dengan isyarat atau diisyaratkan dengan Al-Quran, perkataan qaulun sabit, kata yang harus menetap dalam hati kita adalah qaul la ilaha illallah. Atau afdalnya kita tambahin Muhammadur Rasulullah? Enggak. Ulama mengatakan afdal untuk kayak orang kayak kita salikin adalah la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kalau udah mendapatkan jam'iyah ma'allah, merasa hatinya sudah bersatu dengan Allah, selalu mengingat kepada Allah, kalau udah gitu afdal ditambahi Muhammad Rasulullah. Kenapa? Bukankah kita mengatakan Muhammad Rasulullah adalah suatu kemuliaan? Ingat, kalau yang namanya kalimat la ilaha illallah itu zikir yang harus meresap dalam hati kita, dan kita apabila menyebutnya ibadah. Tapi kalau Muhammad Rasulullah itu ikrar. Ikrar itu sekali seumur hidup udah cukup. Kita yakin kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah, udah cukup. Nggak perlu kita ikrar berkali-kali, cukup sekali. Tapi la ilaha illallah, Muhammad la ilaha illallah adalah kalimat zikir yang selalu meresap dan selalu membasahi lisan kita. Hingga wal maksud min tikrar tauhid kathratul jila li hujbin nufus. Dan apa sih maksud kita ulang-ulang kalimat tauhid? Enggak lain karena untuk memperbanyak pengikisan, penyempurnaan, tanwir atau pencerahan daripada hati kita, karena nafsu yang sering menutup dalam hati kita. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan jadidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Di situ nggak pakai Muhammadur Rasulullah. Perbarui imanmu, yang katanya Rasulullah innal qalba la yasda ka sadail hadid. Hati itu juga bisa berkarat seperti berkaratnya apa? Bersih, berkaratnya besi. Fama jila'uhu ya Rasulullah. Kemudian bagaimana kalau udah berkarat, bersihinnya gimana? Beliau baginda Muhammad mengatakan zikrullah, sebut nama Allah, ingat Allah. Insya Allah dengan itu semua hati kita terkikis, hati kita akan menjadi bersih, hati menjadi bercahaya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala anna qaul al-'abd la ilaha illallah imtithalan li qauli Rasulullah. Bukankah kalau kita mengatakan la ilaha illallah adalah mematuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan la ilaha illallah wa ainu itsbati risalati. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ini adalah isbat, inti daripada kita mengakui risalahnya baginda Muhammad. Ini Nabi datang dengan risalah apa? Ini Nabi datang diutus oleh Allah untuk apa? Enggak lain, membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika kita bawa kalimat tauhid, ini risalah Rasulullah sempurna di diri kita. Kalau sudah kita banyak kalimat tauhid, berarti Rasulullah sukses dalam membawa kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu pula dalam suatu hadis beliau mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir harbi yang memerangi kami,
hatta yaqulu sampai mereka berkata la ilaha illallah. La ilaha illallah itu risalahnya Rasulullah. Kalau Muhammad Rasulullah ikrar, kita harus yakini pula bahwa kalau kita mengakui Allah Tuhan kita, maka beliau baginda Muhammad SAW adalah Rasulnya. Dan itu hadis mengatakan hanya la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, telah sempurna risalah beliau baginda Muhammad, faqad asumu minni dima'ahum, maka mereka adalah orang-orang yang sudah terhormat dan terjaga darah mereka, maknanya nyawa mereka, harta mereka, kecuali dengan hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Mereka bisa dibunuh, mereka juga bisa dihukum karena perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat. Wa hisabuhum 'ala Allah. Setelah itu kalau banyak maksiat, kalau banyak melanggar Allah, hisabuhum 'ala Allah, kita nggak usah ikut campur, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ayuhatullah ilm, perbanyak kalimat la ilaha illallah, perbanyak kalimat la ilaha illallah, selalu dalam hati kita la ilaha illallah, zikir kita la ilaha illallah, mau tidur la ilaha illallah. Insyaallah barang siapa yang memperbanyak kalimat tersebut pasti akan mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan kebersihan hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih adalah hati yang penuh dengan la ilaha illallah, hati yang selalu meresap kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat tersebut adalah akhir kalimat yang nantinya meninggalkan, yang nantinya menggandeng, yang nantinya mengiring kehidupan kita sampai sakratul maut tiba, dan dengannya pula kita menutup kalimat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi perkumpulan kita ini dan menambah kecintaan kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita pula kepada Rasulullah SAW. Dan semoga bila akhlaknya beliau baginda Muhammad menjadi akhlak kehidupan kita. Semoga adab beliau baginda Muhammad adalah menjadi adab kehidupan kita. Semoga kebiasaan beliau baginda Muhammad bisa menjadi kebiasaan kehidupan kita, hingga kita betul-betul menjadi orang yang menyejukkan hati beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana ajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyaba mawdi'i. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasih kita, yaitu beliau baginda Muhammad, para aulia, para sahabat, para ahlul bait, hingga para tabi'in, para ulama, para salihin, di tempat yang paling indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.